Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pada kesempatan kali ini saya tiba-tiba tertarik untuk membicarakan pernyataan anak buah Amin Rais ya, yang juga merupakan kader Partai Umat, Helmy Velis, yang diwartakan seperti dilansir fajar.co.id pada tanggal 13 Maret 2023 yang menyatakan bahwa soal kualitas Anies Baswedan itu belum ada tandingannya. Pernyataan ini menjadi menarik untuk kita bicarakan ya, karena ini mengandung sesuatu yang menyiratkan sebuah kelucuan ya, humor politik ya, saya kira begitu. Ya, mengapa pernyataan Helmy Velis itu menjadi sangat lucu ya? Ya karena sejauh ini memang soal kualitas Anies Baswedan itu memang belum bisa dibandingkan karena memang belum ada lawan politik yang mencuat ke permukaan. Misalnya ya, Ganjar Pranowo yang dalam survei Litbang Kompas itu menduduki posisi pertama juga belum dideklarasikan. Misalnya atau seandainya nanti PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah ini sebagai bakal calon presiden. Kemudian hasil survei Litbang Kompas pada posisi yang kedua itu diduduki oleh Prabowo Subianto, yang ini agaknya sudah dideklarasikan, tetapi siapa yang akan menjadi tandemnya sebagai cawapresnya juga belum mencuat ke permukaan. Ya, jadi memang sangat lucu ya, membandingkan sesuatu yang belum ada tandingannya. Ini kan sebuah kelucuan ya, sebuah lelucon yang memang membuat kita ini tertawa. Coba kita simak pernyataan Helmy Velis seperti yang dilansir fajar.co.id tanggal 13 Maret 2023 ya. Soal kualitas Anies belum ada tandingan. Soal kepemimpinan cuma Anies yang terlihat pantas menjadi RI 1. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan berikutnya, Helmy Velis bilang bahwa bukan hanya soal kepemimpinan, Anies juga piawe dalam soal diplomasi. Hal itu terbukti dari beberapa kali kunjungannya ke luar negeri, baik itu sebagai pembicara maupun sebagai tamu penting. Itu artinya dalam hal soal diplomasi, ya Anies itu dikatakan sebagai diplomasi kelas dunia. Wih, luar biasa. Pernyataan berikutnya, ada banyak cendekia yang berasal dari berbagai latar belakang yang mendukung bakal capres Anies Baswedan. Ini soal dukungan. Kemudian pada akhir pernyataan dia menyatakan bahwa wajar apabila Anies itu harapan Indonesia, harapan petani, harapan buruh, dan juga harapan rakyat jelata. Kurang lebih seperti itu pernyataan yang disampaikan oleh Helmy Velis seperti yang dilansir fajar.co.id tanggal 13 Maret tahun 2023. Ya, saya kira pernyataan Helmy Velis itu memang benar pada satu sisi. Anies luar biasa. Sejauh ini belum ada tandingannya karena memang belum ada lawan politiknya yang resmi dideklarasikan dan sudah melakukan kampanye atau safari politik ke berbagai daerah itu memang belum ada. Jadi memang dalam soal melakukan kampanye dan safari politik itu belum ada yang bisa menandingi Anies Baswedan karena sampai saat ini belum ada satupun calon yang dideklarasikan secara resmi dan belum ada satupun calon selain Anies yang sudah melakukan safari politik ke berbagai daerah. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat rekam jejak Partai Umat ya, kalau boleh diibaratkan Partai Umat ini kan seperti anak burung yang belum punya bulu ya, karena baru akan ikut bertarung dalam kontestasi politik pada pemilu 2024. Oleh karena itu kader-kader Partai Umat itu belum bisa terbang sendiri ya,
dan masih minta loloan atau suapan dari induk semangnya. Dalam hal ini induk semangnya tentu saja adalah Amin Rais ya, sebagai sosok yang sangat penting berdirinya Partai Umat ya. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh kader Partai Demokrat tentu saja berdasarkan loloan, berdasarkan suapan dari induk semangnya ya. Jadi kalau selama ini Amin Rais menjunjung tinggi praktek politik identitas dengan menjadikan masjid ini sebagai basis perjuangan, bahkan akan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan jihad politik. Ini tentu saja anak buahnya, anak-anak politiknya, anak-anak ideologisnya juga akan menirukan langkah-langkah dari orang yang memberikan suapan-suapan politik. Jadi saya tidak heran kalau Partai Umat ini pada hakikatnya satu suara untuk mendukung Anies Baswedan, dan itu sah-sah saja dalam dunia politik. Hanya saja mungkin karena memang belum berpengalaman di bidang politik, akhirnya sesuatu yang memang belum layak dibanding-bandingkan pun terpaksa harus dibanding-bandingkan gitu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Helmi Vale, saya kira dunia politik di negeri ini memang membutuhkan kader-kader politik dari manapun asalnya, harus memiliki wisdom, harus memiliki sikap kearifan ya, kebijakan dan sekaligus kebijaksanaan politik, bagaimana dia harus mempermainkan strategi politiknya agar mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, kalau kita membicarakan Partai Umat yang sangat kental dengan muatan politik identitas, saya kira justru itu yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan, bahwa politik identitas apapun prakteknya itu pasti nanti akan memicu kerawanan-kerawanan politik, bahkan bisa menimbulkan perpecahan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena seorang calon yang tidak seagama dan tidak satu keyakinan dengan kelompok mereka, maka itu dianggap sebagai orang yang tidak layak untuk dipilih dan seterusnya. Jadi sangat kuat identitas yang berdasarkan pada keyakinan ya, khususnya agama, kemudian juga yang berkaitan dengan mungkin identitas-identitas yang lain. Saya kira ini kalau dijadikan sebagai alat politik untuk menghantam musuh-musuh politiknya, ini nanti pasti akan menimbulkan banyak kerawanan sosial dan politik di negeri ini, sehingga akan selalu muncul kegaduhan demi kegaduhan setiap siklus politik ini berlangsung selama 5 tahun. Sampai kapan negeri ini akan bisa terbebas dari cengkraman praktek politik identitas apabila masih ada partai politik yang masih saja memuja praktek politik identitas sebagai basis perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dan platform partainya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sampai bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.